Videonya viral. Siapa pengusaha lokal dari Kadin minta jatah proyek 5 triliun? Dugaan permintaan jatah proyek tanpa proses lelang senilai triliunan rupiah muncul dalam pertemuan antara pengusaha lokal dan pihak kontraktor pembangunan pabrik PT Chandra Asri Alkali, CAA, di Cilegon, Banten. Permintaan tersebut terekam dalam sebuah video yang beredar luas, memperlihatkan momen audensi antara perwakilan China Chengda Engineering Co., Ltd., CCE, salah satu kontraktor pelaksana pembangunan pabrik, dan sejumlah pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri, Kadin, Kota Cilegon. Pertemuan itu terjadi pada Jumat, 9 Mei 2025. Dalam video tersebut, seorang anggota Kadin secara gamblang menyampaikan permintaan agar proyek pekerjaan senilai besar dapat diberikan langsung, tanpa melalui mekanisme tender. Tanpa ada lelang, porsinya harus jelas tanpa ada lelang, 5 triliun rupiah untuk Kadin, atau 3 triliun rupiah untuk Kadin tanpa ada lelang lagi, ucapnya dalam rekaman yang dikutip pada Selasa, 13 Mei 2025. PT Chandra Asri Alkali merupakan anak perusahaan dari PT Chandra Asri Pacific Tbk, CAP, yang fokus pada produksi bahan kimia industri seperti caustic soda, sodium hidroside, dan etilene dichloride, EDC. Proyek pembangunan pabrik CAEDC oleh CA disebut sebagai salah satu proyek berskala besar untuk mendukung kebutuhan industri dalam negeri dan Asia Tenggara. Menanggapi desakan dari pengusaha lokal tersebut, perwakilan CCE menyatakan kesiapan untuk berbagi informasi mengenai peluang subkontrak. Namun, ia juga mengaku belum mengetahui bentuk pekerjaan seperti apa yang bisa dilibatkan untuk pihak lokal. Sebenarnya bagaimana cara mengatakan, bagaimana cara melakukan subkontrak, saya akan berbagi dengan Anda. Namun bagaimana cara mengatakan untuk membuktikan apa yang dapat Anda lakukan, tutur perwakilan CCE dalam pertemuan itu. Anggota Kadin juga menyinggung besarnya nilai proyek pembangunan pabrik CAA yang telah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional, PSN, dan menyoroti minimnya porsi pekerjaan yang diberikan kepada pelaku usaha lokal. Kegiatan yang diberikan total 1 triliun kurang lebih, artinya masih ada 15 triliun. Dari 15 triliun, berapa yang untuk lokal? Poinnya saja, katanya lagi. Gubernur Banten Andra Soni menyesalkan aksi yang dilakukan Kadin Kota Cilegon tersebut. Ia mengaku sudah melihat rekaman video suasana audensi antara PT Chandra Asri Alkali dengan pengusaha lokal yang viral di media sosial. Saya sangat menyayangkan teman-teman Kadin adalah organisasi resmi yang mestinya paham tentang regulasi dan harus mendukung terlaksananya proyek strategis nasional, kata Andra saat dihubungi Kompas.com melalui telepon, Selasa, 13 Mei 2025. Andra mengaku kasus itu sudah menjadi perhatian dari Menteri Investasi BPKM Rosan Ruslani. Bahkan, pada Rabu besok, Andra diundang untuk membahas permasalahan adanya permintaan jatah proyek 5 triliun oleh pengusaha lokal. Menanggapi masalah tersebut, Kadin Indonesia akan menjatuhkan sanksi kepada pengusaha di Cilegon, jika terbukti meminta jatah proyek pekerjaan tanpa tender senilai 5 triliun. Atas dugaan kasus tersebut, Kadin telah merekomendasikan berbagai sanksi. Sanksi pertama adalah peringatan tertulis dan teguran keras kepada pengurus Kadin daerah yang melanggar. Pembekuan sementara kewenangan organisasi hingga proses etik selesai, kata Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri melalui keterangan tertulis, Selasa, 13 Mei 2025. Sanksi selanjutnya, merekomendasikan pergantian atau pencabutan mandat organisasi bagi pengurus yang menyalahgunakan nama Kadin. Langkah selanjutnya, Kadin akan memberikan laporan kepada Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, dan pemerintah daerah. Laporan ini akan menyampaikan sikap resmi Kadin Indonesia dan langkah korektif yang diambil untuk menjaga reputasi kelembagaan dan kepastian hukum investasi, tutur Anindya. Saat ini, Kadin juga sedang menyusun standar operasi prosedur, SOP, soal keterlibatan mereka dalam proyek strategis. Guna mencegah kejadian serupa di masa depan, Kadin akan menyusun SOP partisipasi daerah dalam proyek investasi, termasuk kode etik interaksi dengan investor dan kontraktor, kata Anindya.